Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang luar biasa ini, saya Analisa Ningrum diberi kesempatan untuk mempresentasikan tentang materi inflasi. Di mana PPT ini, PowerPoint ini sudah Ana rancang sedemikian rupa. Sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Analistia Ningrum. Panggilannya itu boleh Ana, boleh Analis, apapun itu terserah. Alamat Ciamis Purwodadi Cawitali. Statusnya makhluk sosial yang kadang introvert, kadang extrovert, dan moto hidup bekerja keraslah sampai uang yang bekerja untukmu. Nah, sebelum ke inti materi, kita tarik napas dalam-dalam dulu, karena kita ini bakal ngebahas tentang uang, jadi susah-susah gampang ya. Udah, kita mulai. Nah, ini dia peta konsep yang akan kita pelajari, inflasi. Dari mulai pengertiannya, penyebab, jenis-jenis, perhitungan, dan dampaknya. Saya harap setelah presentasinya ini selesai, kalian mengerti tentang inflasi. Pernah terbersihkan apa itu inflasi? Kita bahas. Ana punya contoh. Pada tahun 2010, harga 1 liter minyak goreng adalah Rp4.000. Harga sebuah sepeda motor matic adalah 11.500.000. Pada tahun 2015, harga 1 liter minyak goreng adalah Rp6.000. Harga sebuah motor matic adalah Rp13 juta. Seluruh kenaikan harga ini disebut inflasi. Kita lihat, 2010 ke 2015, selisihnya ada 5 tahun. Minyak goreng naik 2.000. Terus harga motor matic dari 11.500.000 ke 13.500.000, berarti naiknya 1.500.000. Nah, itu guys yang disebut dengan inflasi. Dapat dong kita tarik kesimpulannya. Pengertian menurut Kamus Ekonomi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan berkelanjutan. Kenaikan rata-rata semua tingkat harga dan kadang-kadang berlangsung secara terus-menerus. Nah, kalau misalnya menurut Wikipedia, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. Jadi, nggak semua satu atau dua barang aja bisa disebutkan inflasi. Nah, kalau kecuali barangnya itu naiknya tuh meluas ke barang-barang lain. Bank Indonesia, menurutnya kecenderungan harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus-menerus. Jadi sebenarnya pengertian dari ketiga ini sama ya guys. Maksudnya kayak proses meningkatnya harga gitu. Secara terus-menerus atau secara umum. Nah, contoh lain. Kita bayangkan pada saat 1 bulan full kita sudah menjalani puasa ya, puasa wajib di bulan Ramadan. Terus kan Lebaran. Nah, kalau Lebaran pasti identiknya itu dengan baju Lebaran, ketupat ya, bikin lengko. Nah, karena mayoritas negara Indonesia itu adalah Muslim, jadi banyak yang merayakannya kan. Baju Lebaran dari seluruh dari seluruh Indonesia itu hampir mayoritas merayakan Lebaran ini. Baju Lebaran kan banyak peminatnya. Maksudnya banyak yang minat gitu kan, banyak yang beli. Nah, dari banyaknya peminat, harganya juga pasti ada yang naik. Dan juga harga beras per tahun. Lebaran nih ya, kita nyangkut pautnya ke Lebaran dulu. Kita bikin ketupat. Nah, ketupat kan butuh beras. Sehingga barang yang kita cari itu, kalau misalnya banyak yang beli, pasti kelangkaan barang terjadi kan. Terus ngaruhnya itu adalah ke harga.
Makanya harga beras per tahun itu naik gitu. Sekarang aja berapa ya harga beras? Terus contoh lain adalah peminat gawai membludak. Dari tahun ke tahun pasti kita revolusi lah gitu ya, dari handphone Nokia dulu booming banget BlackBerry, terus HP touch sekarang, sama juga ini kayak iPhone. Dan Ana yakin semua orang kayaknya udah punya deh. Anak-anak kecil juga pasti udah punya. Itulah teknologi zaman sekarang. Nah, karena itu jangan salah loh, HP makin sini harganya makin naik. Maksudnya ada yang menjual atau menghasilkan produk yang lebih bagus lagi untuk dijual ke masyarakat. Oke guys, tarik napas lagi, keluarin. Oke, jadi tadi itu kita udah bahas tentang apa itu inflasi. Jadi kalau misalnya nanti slide berikutnya ada kata inflasi, kalian udah terbayang ya, oh inflasi itu kenaikan harga secara terus-menerus gitu. Mungkin udah siap, kita lanjut lagi. Penyebab terjadinya inflasi. Penyebabnya ya, ada 2. Yang pertama, naiknya permintaan. Kenaikan permintaan yang tidak disertai dengan berubahnya penawaran menyebabkan harga barang naik. Yang kedua, naiknya biaya produksi. Naiknya biaya produksi dapat disebabkan karena naiknya upah buruh atau kenaikan harga bahan baku, seperti naiknya harga bahan bakar minyak. Naiknya biaya produk menyebabkan harga produk yang dihasilkan akan mengalami kenaikan sehingga terjadinya inflasi. Ya dong, kalau misalnya barang tersebut banyak permintaan nih dari masyarakat, tapi tidak disertai dengan penawaran, ya pasti harganya juga bakal naik. Nah, di sini ada kata permintaan dan juga penawaran. Di kelas 9 SMP kita udah mempelajari tentang hukum permintaan dan penawaran. Untuk memperingat aja nih memori kita, nanti kita bakal bahas sedikit tentang hukum permintaan dan juga penawaran. Nah, ini naiknya biaya produksi. Tentu kalau misalnya banyak yang minat, terus bahan bakunya kan langka. Karena langka, jadi mahal. Terus kalau misalnya banyak juga, pegawainya juga kan harus banyak. Nah, maka dari itu naiknya upah buruh. Jadi gitu guys. Nah, kita bakal sekilas membahas tentang hukum permintaan dan penawaran. Di sini ada kurva keseimbangan permintaan dan penawaran. Kalau permintaan itu adalah demand. Kalau penawaran adalah supply. Kalau permintaan, jika harga suatu produk naik, maka jumlah produk yang diminta akan menurun. Iya enggak? Kalau misalnya kita beli apa ya? Pokoknya produk yang naik gitu ya harganya, permintaannya juga ya produk yang dimintanya juga akan menurun. Nah ini lihat demand, price-nya tinggi, kuantitinya juga menurun gitu. Karena ya pasti pengennya yang murah-murah kan. Kalau penawaran itu adalah jika suatu barang meningkat, maka harga yang ditawarkan akan semakin tinggi. Gitu. Kita lanjut. Oke. Kita rehat dulu ya guys. Tadi penyebabnya udah. Tarik nafas, keluarkan. Lanjut. Ini dia jenis-jenis inflasi. Ada apa aja ya? Jenis-jenisnya. Nah, inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama, inflasi ringan adalah inflasi yang persentasenya berada di bawah 10%. Inflasi ini tidak begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Ringan. Nah, kalau yang sedang adalah inflasi yang persentasenya adalah 10% sampai 30%.
Inflasi ini belum membahayakan perekonomian suatu negara, tetapi inflasi ini menurunkan kesejahteraan bagi orang-orang yang berpenghasilan tetap karena hanya dapat membeli barang dan jasa yang harganya naik sesuai dengan penghasilan yang mereka dapatkan. Ini inflasi berat, adalah inflasi yang persentasenya antara 30% sampai 100%. Inflasi ini sudah menimbulkan kekacauan dalam perekonomian suatu negara. Pada inflasi ini berlangsung tingkat bunga tabungan lebih rendah dari laju inflasi, sehingga menyebabkan orang enggan menggabungkan uangnya dan lebih memilih membelanjakan untuk membeli barang. Contoh untuk saat ini kenaikan harga atau inflasi terjadi pada minyak goreng. Ya, dari sekilonya juga berapa gitu sekarang tuh. Pokoknya kalau kata mama saya lagi mahal di pasar ataupun di minimarket. Nah, yang keempat, inflasi sangat berat adalah inflasi yang persentasenya lebih dari 100%. Nah, kekacauan perekonomian yang terjadi pada inflasi ini sangat susah untuk dikendalikan. Ada juga inflasi berdasarkan penyebabnya. Demand pull inflation. Penyebab terjadinya inflasi adalah naiknya permintaan yang tidak dibarengi dengan naiknya penawaran. Naiknya permintaan menyebabkan harga barang menjadi naik sehingga timbul inflasi. Cost pull inflation. Naiknya biaya produksi akan menyebabkan harga dan produk yang dihasilkan berkurang karena naiknya harga produksi. Hal ini menyebabkan timbulnya inflasi. Nah, ini sama ya guys kayak yang tadi kita bahas tentang permintaan dan juga penawaran. Nah, ini ada inflasi berdasarkan sumbernya. Inflasi yang bersumber dalam negeri. Pertumbuhan jumlah uang yang beredar di masyarakat, banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat ini disebabkan karena pemerintah mencetak banyak uang baru yang akan digunakan untuk menutup anggaran pemerintah defisit. Selain itu, ketidakstabilan kondisi alam yang dapat menyebabkan terjadinya gagal panen, sehingga harga-harga bahan pangan menjadi naik. Ada nih, dulu Ana juga sempat mikir, kenapa Indonesia kan banyak utang? Kenapa kita tuh nggak banyak nyetak uang, biar uangnya itu buat dibayar-bayarin lah gitu ya. Ternyata setelah Ana mempelajari apa itu inflasi, baru nyadar kalau misalnya uang terlalu banyak beredar di masyarakat, ya pasti banyak banget dampak yang kembali ke kita dari mulai kalau misalnya kebanyakan uang kita beli ke pasar udah pada habis karena yang lain juga udah pada punya uang gitu kan, sehingga ya harganya itu menjadi naik gitu. Nanti tuh uang tuh nggak bakal berfungsi sesuai kodratnya gitu, kayak nggak berarti lah gitu. Kayak di negara Somalia gitu. Apa ya? Yang pokoknya uang negaranya itu dijual untuk diganti dengan uang dolar. Saking nggak bukan nggak bergunanya apa ya? Bahasa halusnya tuh kayak udah nggak berarti lah, inflasinya udah terlalu tinggi tadi ya, inflasi yang sangat tinggi yang persentasenya lebih dari 100%. Yang kedua, ada inflasi yang bersumber dari luar negeri. Suatu negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang, tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri. Tentu, pembelian barang modal dari luar negeri ini berpengaruh terhadap harga-harga barang yang ada di negara kita. Pengaruhnya adalah naiknya harga barang-barang hasil industri yang menyebabkan terjadinya inflasi. Nah, suka ada yang bilang cintailah produk lokal. Ini juga salah satu untuk mengendalikan inflasi di negara kita, guys. Kalau misalnya kita membeli barang di negara kita, salah satunya ya baik gitu kan. Maksudnya baik untuk negara kita, berarti kita melestarikan budaya kita. Tentu itu salah satunya. Dan juga ekspor impor di luar negeri juga sangat berpengaruh terhadap inflasi.
Pokoknya intinya cintailah produk negeri sendiri. Oke, kita istirahat dulu. Mudah-mudahan sampai sini masih ingat ya guys. Udah, kita lanjut. Perhitungan laju inflasi. Oh, jadi gini guys, berhubungan karena kelompok ANA itu terdiri dari 4 orang, dan sub materinya itu hanya ada 3, indeks harga, inflasi, dan juga satu lagi itu yang C ya, permintaan uang dan jumlah uang yang beredar. Jadi, perhitungan laju inflasi akan dijelaskan oleh Arin Fitriani. Jadi, Ana nggak bakal bahas ini. Tapi insya Allah Ana ngerti kok guys. Maksudnya tahu gitu cara perhitungan laju inflasi. Cuma ini akan dibahas oleh Arin. Oke, kita lanjut. Dampak inflasi. Kita bakal bahas. Yang pertama, dampak inflasi terhadap pendapatan. Dampak positif. Pada saat terjadi inflasi ringan, para penguasa akan terdorong untuk memperluas produksinya. Perluasan produksi tersebut akan menyerap banyak tenaga kerja, sehingga akan mendapat pendapatan bagi orang-orang yang belum bekerja. Itu negatifnya, orang yang berpenghasilan tetap hanya dapat menukarkan penghasilan yang mereka terima dengan barang dan jasa dengan jumlah yang lebih sedikit. Misal, Ana punya perusahaan PT ya. PT-nya itu adalah apa ya? Oh, bakso aci. Yes. Bakso aci. Bakso aci yang pakai packaging lucu-lucu gitu. Itu kan sekarang lagi diminatin ya guys. Terus karena permintaannya itu banyak peminatnya. Jadi Ana tuh kewalahan yang tadinya punya pegawai 10 orang gitu. Jadi harus nambah 10 orang lagi. Nah, dampak positifnya itu ya orang-orangnya tuh Ana memperluas lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang masih pengangguran. Dampak negatifnya tentu ada juga. Orang yang berpenghasilan tetap hanya ya nggak bisa leluasa lah istilahnya kayak gitu. Yang kedua, dampak inflasi terhadap ekspor. Kalau ekspor, itu kalau impor dari luar negeri ke kita, kalau ekspor dari kita ke luar negeri. Inflasi menyebabkan, tadi nge-like dulu, inflasi menyebabkan harga barang-barang ekspor naik, sehingga menurunkan daya saing ekspor. Nah, dengan berkurangnya daya saing ekspor, maka devisa yang didapatkan negara dari ekspor juga mengalami penurunan. Iya dong, karena harga kita nih di Indonesia itu pada naik, sehingga kan daya saing ekspor juga pasti bakal menurun. Misalnya dari negara lain ada yang lebih menarik, ada yang lebih murah, ada yang lebih berkualitas gitu. Sehingga orang yang mau beli juga kan mikir-mikir. Sehingga ya gitulah pokoknya devisa yang didapatkan negara gitu tuh mengalami penurunan karena inflasi. Yang ketiga adalah dampak inflasi terhadap persediaan barang. Inflasi menyebabkan banyak barang yang langka di pasaran. Hal ini disebabkan karena adanya ketakutan konsumen akan naiknya harga barang dari hari ke hari. Karena ketakutan ini, mereka membeli barang sebanyak yang mereka mampu sebelum harga barang mengalami kenaikan kembali. Contohnya adalah kelangkaan susu beruang pada masa pandemi. Dulu, pada saat pokoknya dulu tuh lagi butuh banget susu beruang karena lagi sakit. Terus ada rumor bahwa susu beruang itu lumayan menyembuhkan gitu kan untuk menjaga imun tubuh kita gitu untuk ya menghadapi si virus inilah. Karena ketakutan nih, pandemi itu menjadi panik. Semua orang tuh menjadi panik terus kalau misalnya
ada yang bilang, "Nih susu beruang bagus untuk menjaga imun tubuh kita." Sehingga orang-orang pada ketakutan dan terus, ya serakah gitu, nggak mikirin orang lain, pokoknya semua yang mereka mau, mereka beli gitu. Ini guys yang menjadi salah satu, kelangkaan barang di pasaran. Yang keempat, dampak inflasi terhadap minat orang untuk menabung. Inflasi menyebabkan minat orang untuk menabung menurun. Hal ini disebabkan karena orang lebih tertarik untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari yang harganya semakin lama semakin naik daripada untuk menabungkan uangnya. Tentu dong kalau misalnya kita, untuk kebutuhan sehari-hari aja nggak cukup, ya berarti minat orang untuk menabungnya juga kan menurun gitu ya. Semuanya misalnya naik, harga bawang, harga cabai, harga minyak goreng, harga beras, semuanya pasti justru untuk menabungnya itu semakin rendah. Oke, istirahat dulu. Kita nanti bakal bahas tentang cara untuk mengendalikan inflasi. Kita lanjut. Tenang guys, sebentar lagi selesai. Yang pertama, kebijakan moneter. Operasi pasar terbuka, menaikkan suku bunga tabungan, meningkatkan persediaan uang kas pada bank-bank. Kebijakan fiskal, menekan atau menghemat pengeluaran negara, menaikkan tarif pajak. Kebijakan non-moneter, menaikkan hasil produksi. Kebijakan upah, dan pengawasan harga dan distribusi. Nah, dari kebijakan-kebijakan ketiga ini, Ana yakin pasti ada juga yang merasa misal menaikkan tarif pajak bakal membebankan bagi yang tidak memiliki pekerjaan tentunya. Terus tapi ada juga dampak positifnya, yaitu kebijakan upah. Menaikkan hasil produksi bagus, baik gitu. Cuma pasti bakal ada pro dan kontra dari kebijakan-kebijakan tersebut. Oke. Kita istirahat dulu guys. Menghela beberapa detik. Kita lanjut. For your information, make sense for fun you. Ini cuma sebagai bonus FYI doang, yaitu mengenal mata uang beberapa negara. Karena di sini frame untuk Ana menjelaskannya itu kecil ya. Jadi nanti Ana membuat video lain yang pasti bakal digabungkan dengan video ini. Ana bakal menjelaskan beberapa mata uang dunia karena ini kan kita membahas tentang uang ya guys. Ya kali nggak ngebahas tentang mata uang negara itu kan. Nanti kita pasti bakal berkeliling dunia di imajinasi kalian. Nah, dari presentasi yang tadi Ana jelaskan, pernah terlintas nggak apa itu kurs? Terus, oke, kita gini aja. Kita satu-satu terus kita jelaskan. Apa itu kurs? Jadi kurs itu adalah nilai tukar ya guys. Kita, negara kita itu, mata uangnya itu namanya rupiah. Kalau Amerika Serikat itu adalah dolar. Nah, kita itu bisa melakukan nilai tukar dari misalnya rupiah ke dolar. Harusnya tadi ngejelasin dulu itu ya guys tentang pengenalan uang, cuma nggak apa-apa. Nah, habis itu $1 ke rupiahnya itu sekitar 15.000. Nah, itu kan penukaran nilai uang. Itu guys yang disebut dengan kurs. Terus, mengapa nilai tukar rupiah masih rendah? Oke. Setelah beberapa artikel yang sudah Anda baca dan memastikan kebenarannya, jadi
Kenapa nilai tukar rupiah masih rendah? Yang pertama, ekonomi Indonesia yang masih belum stabil. Maksudnya masih sering berubah-ubah gitu kan. Belum sepesat Amerika Serikat. Ya tentu sih. Soalnya kan Amerika Serikat di sini ada pertanyaan nggak ya yang tentang Amerika Serikat? Oh, ada di nomor 6. Nanti kita jelaskan. Kenapa? Yang ketiga, kenapa kita harus mendukung redenominasi uang rupiah? Redenominasi uang rupiah. Di sini ada kata redenominasi. Jadi redenominasi ini tuh menggelindingkan angka 0, guys. Di Turki itu sudah melakukannya. Jadi ini ya, dari 100.000 kita menggelindingkan angka nolnya nih. Misalnya jadi 100, berarti ngilangin 3 nol. Nah, di Turki sudah berhasil melakukannya. Cuma yang Ana baca itu dulu pernah ada nih rencana tahun 2012 kalau nggak salah. Iya, rencananya 2012. Terus ya udah mulai membicarakannya. Tapi sampai sekarang belum juga. Cuma ya kita mah nunggu aja lah ya. Katanya butuh beberapa miliar untuk melaksanakan redenominasi ini. Kalau menurut Ana nih, kenapa kita harus mendukung? Yang pertama itu adalah menjaga image mata uang kita, guys. Karena nggak setiap sih, ada aja orang asing mandang uang rupiahnya itu karena nolnya terlalu banyak tuh kayak rendah gitu kan, kayak 100.000 sampai nolnya tuh ada 5 gitu kan, kayak kebanyakan. Sedangkan kayak Korea, Amerika tentunya, Jepang kan ya nolnya cuma sedikit ya gitu. Jadi menjaga image kita juga. Terus keuntungan redenominasi uang ini membantu anak akuntansi untuk menghitung. Saya sangat mendukung karena sebelum ekonomi belum masuk ke akuntan ya, saya pengen sih redenominasi ini sudah terlaksana. Cuma kayaknya butuh beberapa waktu lagi. Soalnya saya nyadar kalau nanti saya udah masuk akuntansi, maksudnya ke materinya, angka 0 itu mempersulit kebanyakan. Kalau misalnya dikit kan gampang ya, gak gampang sih, memudahkan lah ya. Yang keempat, kenapa tidak menyetak uang lebih banyak untuk membayar hutang negara? Ini masih banyak nih yang berpikir bahwa kita kalau banyak menyetak uang bisa membayar hutang. Sesuai yang tadi Ana bicarakan ya, justru itu bakal bakal terjadinya yang namanya inflasi gitu. Dulu tahun 90-an Soeharto juga pernah guys melaksanakan penyetakan uang yang diedarkan di masyarakat. Itu gencar inflasi di mana-mana gitu kan. Jadi ya udahlah, yang udah ya udah gitu, jangan diulang lagi. Cuma saya dukung redenominasi ini. Yang kelima, tahu nggak sih pada tahun 2014 di negara Venezuela membeli 3 wortel bisa menghabiskan 393 juta. Wah, dan di negara Somalia harga kertas di sana lebih mahal daripada nilai uangnya, yang sudah Ana bilang ya. Kalian boleh lihatlah negara Somalia. Terus perdagangan uang di pasaran itu gimana banyaknya uang numpuk gitu kan. Ternyata di sana itu udah dilegalkan guys untuk menjual uang-uang seperti itu. Nah, ini Venezuela nih 393 juta karena inflasinya terlalu tinggi. Yang tadi yang inflasi sangat tinggi, lebih dari 100%. Kita ya alhamdulillah syukur ada di negara Indonesia yang inflasinya gak terlalu tinggi-tinggi amat. Ya semoga tetap beginilah ya, maksudnya stabil gitu.
Yang keenam, mengapa dolar Amerika menjadi patokan kurs untuk mata uang dunia? Iya nggak sih? Gini, eh sebenarnya ini adalah pertanyaan yang terlintas di kepala Ana, yang ditanyakan oleh Ana dan dijawab oleh Ana juga gitu. Cuma nggak apa-apa, kan ini adalah for your information. Amerika itu kan terbilang sudah sangat maju banget gitu ya dari negara-negara lain. Kenapa jadi patokan? Karena ekonominya udah stabil di sana. Jadi dari mulai sumber daya alamnya, sumber daya manusianya tentu gitu. Makanya jadi patokan kurs untuk mata uang dunia. Terus yang ketujuh, apakah dengan membeli produk dalam negeri bisa mencegah terjadinya invasi? Yang tadi kata Ana bilang, cintai produk lokal. Ini adalah salah satu untuk mencegah yang namanya tadi apa ya? Tentang ekspor ya kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya kita mengalami devisa negara turun dalam ekspor dan impor, ya setidaknya kita berhasil di negara kita sendiri untuk menjual produknya gitu sih guys. Kalau jawaban singkat dari Ana. Ini harusnya sesi Q&A, sesi paling seru menurut Ana. Cuma ya karena mungkin nanti ya di PTM selanjutnya dilaksanakan secara langsung. Ana harap pertanyaannya banyak ya, karena sama-sama belajar. Jadi kalau misalnya yang tadi Ana nggak tahu jadi tahu, yang mungkin kalian nggak tahu jadi tahu gitu kan. Nah, oke. Sebentar. Tadi kita udah membahas beberapa beberapa tema ya. Bukan beberapa tema, beberapa materi tentang inflasi. Oke. Mungkin segitu aja yang bisa Ana sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan. Kita bakal bertemu di pertemuan selanjutnya. Dadah, terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita Ana kembali lagi untuk membahas tentang yang for your information itu sebenarnya harusnya dibahas di video sebelumnya ya, cuma karena frame-nya terlalu kecil jadi Ana bikin video lain. Di sini sesuai Ana bakal menepati janji untuk mengenalkan tentang mata uang beberapa negara. Di sini Ana udah menyiapkan uang bongan ya. Untuk yang pertama itu adalah uang 100.000, uang milik negara Indonesia tentunya, yang nominalnya paling tinggi. Nah, Indonesia ini menggunakan kodenya itu adalah Rp dan juga IDR. Kalau misalnya kita nih mau suka lihat di Google IDR. Nah, apa sih IDR? Nah, IDR itu yaitu guys yang istilahnya itu kode negara Indonesia lah gitu, mata uangnya Rp, kode IDR. Nah, untuk selanjutnya ya, ini udah 100.000. Terus ini bentar, kenapa nggak ngurut? Sebentar. Oke, untuk yang pertama Ana punya uang dolar Amerika Serikat ya.
Ini anakku ngeprintnya semuanya komplit dari $1 sampai $100. Nah guys, yang di video sebelumnya kan Ana udah ngejelasin tentang redenominasi. Nah, kita tuh bisa melakukan itu di uang negara kita. Jadi misalnya 100.000 jadi 100 rupiah gitu. Sama kayak dolar ini. $1 Amerika Serikat itu sekitar 14 sampai 15.000. Kalau misalnya kita mau menukar uang ya. Dan kodenya itu adalah AS. Ini kan Rp. Nah, terus di sini ada yang $2, tinggal dikalikan sekitar 28 sampai 30.000. Ini yang $2. Tinggal dikali-kalikan aja guys. Ini yang $5. Ya, $5. Ini yang $10. Oh, ini yang $10. Terus ini yang $20, sekitar 285 ribuan ya. Ini belakangnya. Terus ini yang $50 itu sekitar 714.000. Dan yang paling tinggi adalah yang $100 ini. Ini sekitar 1.428.000. Jadi kalau misalnya kehilangan ini sakit hati ya guys. Satu lembar. Sedangkan kalau di Indonesia ini ada 14 lembar mungkin ya. Oke, itu tadi dolar ya untuk Amerika Serikat. Kita lanjut. Ini adalah mata uang Rusia. Namanya adalah rubel. Rubel ya. 10 rubel ini sekitar 1.000 sampai 2.000 nilai tukarnya ke rupiah. Nah, kodenya adalah gini, terus rub. Nah, rub. Ini untuk Rusia ya. Ini 2.000 berarti kalau 10 ini. Oke, jadi tahu Rusia adalah rubel mata uangnya. Ini ada yang tahu nggak guys? Ini mata uang apa? Ini kita kelihatan Republika Filipinas, dari Filipina. Mata uang Filipina adalah peso. Ini yang 20 peso kalau kita tukar ke mata uang Indonesia atau rupiah itu sekitar 5.651 rupiah ya. Kodenya untuk yang Filipina gini, coret ininya PHP untuk yang Filipina, bukan pemberi harapan palsu ya guys. Nah, terus untuk mata uang selanjutnya itu adalah ini. Bisa dilihat dari tulisannya udah khas banget ya, dari Thailand. Nama mata uang Thailand itu adalah baht. BAHT ya. 20 baht ini kalau kita tukar ke rupiah sekitar 8.589 rupiah untuk 20. Berarti bisa lah ya buat beli nasi uduk ya, bisa. 20 baht. Nah, kodenya itu adalah B, kita THB. Ini untuk Thailand. Kita lanjut. Masih ada nih guys beberapa mata uang dari belahan dunia. Yang ini ada bahasa Sanskertanya guys. Ini berarti udah kelihatan lah ya dari mana. Ini dari India. Nah, India itu apa? Rupiah ya, rupiah India. Jadi 2.000 rupiah ini sebenarnya masih sama kayak Indonesia ya, maksudnya menggunakan angka 0 yang lumayan banyak. 2.000 rupiah ini kalau kita tukar ke
ke Indonesia atau ke rupiah sekitar 382.888 rupiah. Bener nggak sih? Ya, segitu. Untuk kodenya itu 382.888 rupiah. Benar. Untuk India itu agak rumit ya. Gini. RS. Nah, kalau kita kan RP nih. Tapi ini untuk yang negaranya, kita kan IDR. Nah, ini bentuknya guys. Ini rupiah India. Untuk selanjutnya uang dari negara ginseng, yaitu won Korea ya. Ini dari Korea Selatan. Namanya adalah won. Kalau misalnya kita tukar 1000 won ke rupiah sekitar 12.000 rupiahan ya. Untuk yang ini. Ya. Kita itu kodenya itu adalah KRW. Ini. Oke, itu untuk negara Korea. Untuk selanjutnya adalah ini negara Jepang. Ana memberikan dua contoh ya. Yang ini yang 5.000, yang ini yang 10.000. Ini, wah, kalau nilai tukarnya lumayan gede guys. Untuk yang 5.000 ini sekitar 627.000 rupiah. Kalau yang ini ini 10.000 ya? Ya, ini 10.000 sekitar 1.254.000. Kalau hilang ini, wah, gimana guys, satu lembar ini sejutaan. Jadi, ya lumayan simpel ya. Nah, untuk kodenya ya. Kalau untuk kodenya yen, nama uang Jepang itu adalah yen. Coret di bawahnya JPY. Nah, ini uang yen Jepang. Aduh. Untuk selanjutnya, yang terakhir ya, adalah euro. Ini ada yang 5 euro, 10, 20, 50, 100, dan 200 euro. Nah, sebenarnya uang euro ini tuh dipakai di beberapa negara ya. Di Uni Eropa seperti Belgia, Jerman, Perancis, Italia, Luxembourg, dan juga Belanda. Cuma kayaknya untuk sekarang juga mereka selain menggunakan euro, ada juga yang menggunakan mata uang negaranya masing-masing. Nah, euro ini sama kayak gini, patokan yang dolar Amerika Serikat. Nah, euro juga suka dipakai sebagai patokannya guys ya, karena negara-negaranya juga udah maju-maju gitu kan, makanya jadi patokan. Nah, untuk nilai tukarnya 1 euronya itu sekitar 16.000 rupiah. Berarti lebih besaran euro ya dibanding dolar Amerika. Cuma kan kurs itu kan sering berubah-ubah setiap detik atau setiap menitnya. Jadi kita ambil yang sekarang aja. Nah, untuk yang 5 euro itu sekitar 82.711 rupiah. Untuk yang 10 165.000 lah. Kayak yang 20 330.000, yang 50 827.000. Untuk yang 100 euro itu sekitar 1.654.000, dan yang 200 euro ini sekitar 3.309.000-an. Jadi ya mantep lah ya nilai tukarnya, lumayan. Nah, mungkin astagfirullah, ini nilai kodenya ya untuk euro. Gini,
oh ininya E-nya itu, terus EUR. Nah, EUR. Sebenarnya ini guys, coba maksud yang Ana tulis ini itu supaya kalian tahu. Biasanya di aplikasi ya, boleh download di handphone, cuma karena ini Ana ngerekamnya pakai handphone jadi nggak bisa nunjukin ke kalian. Tinggal cari aplikasi untuk cari tahu tentang nilai tukar. Nah, nanti nggak pakai nama tapi pakai kode yang kayak gini-gini, dari rupiah mau kemana ini, mau misalnya mau ke yenin atau mau ke won gitu kan. Jadi kalian tahu nih dari kode-kode negara. Ana cuma ngejelasin beberapa negara ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cuma 9 negara. Nah, untuk yang mungkin bisa kalian cari untuk mata uang beberapa negara lain. Sekian guys dari Ana yang bisa Ana sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin ini ya video akhirnya dari video presentasi sebelumnya. Nanti Ana satuin. Terus udah sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.